aja. Apa? Satu macam, satu peraturan. Boleh pakai nama, boleh enggak? Ayo Ari. Boleh. Simpan, simpan. Boleh apa aja. Masuknya apa? Disiplin, kerjasama, menghargai dan menghormati. Kalau udah boleh duduk ya. Kalau udah boleh duduk, biar gak penuh. Biar gak penuh, yang udah boleh duduk. Pintar. Pakai pensil boleh. Dengan menandatangani ini artinya kamu setuju akan menyepakati peraturan kelas. Kalau udah boleh duduk. Kalau sudah boleh duduk. Kasihan temannya mau menandatangani, nanti nggak kebagian. Iya, satu-satu ya, giliran ya, gak berebut. Tunggu dulu antri. Kalau sudah boleh duduk, jangan lama-lama nulis tanda tangannya.
miring lagi. Miring. Kalau udah boleh duduk. Udah, ayo duduk. Kamu mana udah? Iya duduk. Nggak usah ditungguin apa lu nih. Ibu juga akan menandatangani artinya kita semua setuju melaksanakan kesepakatan kelas. Siap melaksanakan kesepakatan? Iya. Siap semuanya? Iya. Maju ke depan, maju satu langkah, geser ke sebelah sini. Yang lainnya perhatikan. Arda, kenapa Arda tidak mengerjakan PR? Kenapa Arda banyak yang jawab? Arda, yang namanya Arda cuma satu orang. Arda, kenapa tidak mengerjakan PR? Setiap hari 2 minggu. Iya, masa tidak ada waktu untuk mengerjakan PR walau hanya 15 menit? Iya, tidak usah banyak alasan, bilang aja Bu lupa. Kalau Aska lupa, Rauf apa? Lupa. Kalau lupa berarti kamu apa? Kalian bertiga tidak apa? Tidak bertanggung jawab. Harusnya kalau ada PR kayak gimana? Mengerjakannya kapan? Pulang sekolah. Kalau tidak bertanggung jawab berarti melanggar apa? Bukan peraturan, kesepakatan. Ingat kesepakatan kelasnya enggak? Berarti nanti ke depannya mau melanggar lagi tidak akan lupa lagi mengerjakan PR. Jadi ke depannya bagaimana besok-besok? Dan sekarang bertanggung jawabnya mau apa? Kalau nggak ngerjain PR, apa? Mengisi soal yang ada ya. Ya. Ibu kasih waktu untuk lihat dulu. Bagian B kemarin soalnya ya. B dan C. Lihat pertanyaan yang B dan C. Ibu kasih waktu untuk menjawab pertanyaan, melihat jawabannya, mempersiapkan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti sedikitnya kegiatan pengimbasan dari pendidikan guru penggerak. Sebelum saya menjelaskan materi tentang budaya positif di sekolah, saya ingin memberikan sedikitnya gimana sih untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya mau ikutan guru penggerak. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalnya mau ikut guru penggerak, Ibu dan Bapak tidak langsung bisa ikut ya. Ibu bisa daftar dulu melalui akun pendidikan SIM PKB. Kemudian Ibu bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa berkas. Nah, nanti sudah melakukan beberapa berkas,
Ibu bisa mengupload di akun SIM PKB. Kita semua sudah memiliki akun SIM PKB ya Ibu dan Bapak. Nah, diupload di sana, kemudian mengisi esai. Nah, setelah dikirimkan, Ibu dan Bapak akan menunggu keputusan dari pihak P4 PLB kalau nggak salah namanya. Nanti di sana akan diumumkan dan itu jangkanya lama, tidak langsung, jadi prosesnya bisa berbulan-bulan ya. Mungkin Bapak Ali nanti mau ikut ya guru penggerak. Setelah itu tahap 1. Nah, kalau lulus nanti bisa ikut ke tahap 2 seleksinya. Tahap 2 itu tentang simulasi mengajar selama 10 menit. Nanti kalau sudah simulasi mengajar ada tes wawancara di tahap kedua. Nah, nanti pengumumannya untuk lulus lagi lama lagi gitu ya. Sekitar beberapa bulan baru nanti bisa ada kelulusan lagi. Baru dari sana nunggu lagi untuk mengikuti pendidikannya. Itu juga lama beberapa bulan. Barangkali Ibu dan Bapak, mana Bapak? Iya, tahu ya. Saya bantu kalau misalnya Ibu dan Bapak lulus dalam kegiatan guru penggerak. Nah, belajarnya ini kalau angkatan saya dimulainya 6 bulan ya. Jadi Ibu dan Bapak kalau ada kesulitan atau ada apa-apa, saya bisa membantu Ibu dan Bapak mulai dari apa saja kesulitan itu dalam memenuhi tugas PGP pendidikan guru penggerak. Jadi saya insya Allah akan bantu ya. Barangkali nanti atau Bu Devi, Bu Okta atau yang lainnya mau ikutan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Denny, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akan mulai menyampaikan sedikitnya materi yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini. Jadi di guru penggerak ini apa aja mungkin ada yang ingin tahu kegiatannya. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikitnya informasi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Berhubung murid kita gitu ya, anak-anak dari sekitar kelahiran 2010 sampai 2025 itu adalah generasi alfa, di mana mereka itu adalah anak-anak yang sangat mahir dalam digital. Kami juga sama di guru penggerak, kami melakukan tugasnya, mengumpulkan tugasnya itu juga menggunakan media digital, jadi semuanya serba online. Nah, kembali lagi, bagaimana sih kita mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, kebetulan budaya positif ini terbagi ke dalam 6 bagian. Nomor satunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Yang ketiganya keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol guru. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah 3 langkah restitusi. Jadi menerapkan budaya positif sekolah itu banyak sekali langkah yang harus ditempuhnya ya. Mohon maaf kalau saya di sini menggurui ya, tidak bermaksud seperti itu ya Ibu dan Bapak, ini hanya berbagi informasi. Semoga bermanfaat aja, mungkin bisa dicoba gitu untuk kita melaksanakannya di dalam kelas. Kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu Ibu dan Bapak, kalau seandainya kita menggenggam di dalam tangan kita gitu ya, ada sesuatu yang sangat berharga yang ingin kita pegang, apa yang biasanya Ibu dan Bapak lakukan? Kalau ada sesuatu yang berharga dalam genggaman Ibu, apakah Ibu akan memberikannya kepada orang lain? Tidak, mempertahankannya. Ataupun dibujuk, apakah Ibu akan memberikannya kepada orang lain? Tidak. Nah, Ibu dan Bapak begitu pula dengan disiplin. Artinya, ketika Ibu memiliki sesuatu yang berharga, Ibu sendiri yang akan memutuskan apakah baik dilakukan atau baik dibagi atau tidak. Itu semuanya berasal dari kontrol diri kita sendiri, Ibu dan Bapak. Jadi disiplin juga sama terhadap anak-anak. Nah, jadi teori kontrol menurut Diana Gosen, untuk Diana Gosen ini orang luar negeri ya, kalau misalnya di film ini namanya Dean, kemudian Dean di kelas 5. Oke, untuk
Jadi sebenarnya disiplin ini kita menciptakannya untuk adanya motivasi dalam diri murid, di mana menciptakan disiplin agar adanya kesadaran dalam diri sendiri. Seperti ini ada beberapa pendapat dari dosen bahwa ada beberapa kejadian di sekolah yang menunjukkan bahwa sebenarnya murid itu bisa disiplin, padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Contohnya, ilusi guru mengontrol murid. Kita contohkan, kalau kita biasanya di kelas minta tolong sama murid yang tidak dapat. Kalau misalnya tolong buang sampah, anak langsung aja memberikan buang sampah, melaksanakan apa yang kita perintahkan. Pada dasarnya itu bukan artinya kita bisa mengontrol murid, tapi sesungguhnya murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama gurunya. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini hampir sama dengan kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering sekali terjadi di kelas kita, seperti kita memberikan pujian atau penghargaan kepada anak, itu ternyata bukan sebuah yang efektif untuk merubah disiplin anak. Seperti kita memberikan pujian, kamu hebat ya, kamu pintar, atau kita memberikan penghargaan. Biasanya penghargaan itu kan berupa benda ya. Nah, ternyata penguatan positif ini juga hanya ilusi. Sebenarnya mereka melakukan sebuah disiplin hanya untuk mendapat pujian atau penghargaan. Nah, begitu juga kritik, apalagi kritik gitu ya. Hal yang positifnya aja kita memberi pujian, mereka merasa bukan sadar dalam dirinya, apalagi kritik. Mungkin dari sana anak-anak murid juga akan merasa bahwa ini hanya untuk membuat dirinya merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang terjadi juga ya di kita. Katanya anak-anak itu bisa dipaksa oleh orang dewasa, tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada kenyataannya anak-anak secara sadar mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang dewasa, seperti yang sudah terjadi. Jadi sesungguhnya dalam disiplin ini, kalau disiplin tanpa kata positif, ini pasti sudah hasilnya negatif, gitu ya Ibu dan Bapak. Kalau disiplin pasti kita berhubungan dengan apa yang sudah Bapak? Iya, kalau disiplin biasanya kita berhubungan dengan peraturan ya Ibu dan Bapak. Disiplin pasti peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau dengan adanya positif, kita mengganti semua yang menjadi larangan menjadi hal yang lebih larangan. Jadi tidak menggunakan tidak atau tidak. Syukur adalah mana nih? Nah, gimana cara kita merubah hal disiplin ini menjadi yang positif? Kita harus merubah dulu apa yang ada di dalam pikiran kita, semua dirubah. Kita menilai bahwa dalam satu kelas ini anak memiliki kebutuhan yang sama, padahal pada hakikatnya anak di dalam satu kelas ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kemudian asalnya kita berpikiran semua orang melihat hal yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya setiap tindakan itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, kita tidak bisa memukul rata apa yang menjadi pandangan orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Setiap tindakan murid ini ada kelas itu memiliki tujuannya. Jadi kita tidak bisa langsung menghujat bahwa anak ini salah atau anak ini benar melakukan kesalahan di dalam kelas ataupun di lingkungan belajarnya, karena setiap tindakan anak pasti punya tujuan. Nah, kemudian ini adalah perbedaan disiplin dengan disiplin positif. Lalu apa hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan?
pelajar profil Pancasila ini memiliki profil mandiri, bergotong royong, bernalar-nir, kebinekaan global, dan kreatif. Nah, ini yang sedang dibincang-bincangkan oleh Menteri Kependidikan Bapak Nadiem Makarim. Tapi kalaupun enggak ini boleh nggak boleh. Yang penting semua nilainya terkandung. Nilai kebajikan bisa yang 9 pilar, yang itu mungkin ibu dan bapak lagi tahu yang dulu-dulu gitu. Kemudian sikap-sikap apa saja yang ingin ibu tanamkan dalam anak didik ibu. Jadi dengan disiplin positif ini bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid ibu. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sering juga terjadi ya ibu dan bapak. Teori motivasi di sini ada 3 alasan orang kenapa melakukan sebuah hal motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ada poin yang pertama, ibu dan bapak bisa melihat, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Kalau saya sendiri biasanya lebih untuk melakukan poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Artinya kadang kita suka gak enak ya sama teman atau gak enak sama anak-anak karena kita sudah melanggar peraturan. Nah, padahal ternyata setelah saya baca dari modul ini, teori motivasi yang poin pertama ini adalah teori dengan timbangan yang paling rendah. Jadi saya memiliki motivasi yang paling rendah juga. Nah, kita sebagai pendidik juga bisa menanamkan bagaimana sih anak supaya kira-kira untuk mendapatkan motivasi yang nomor berapa ibu dan bapak. Kalau anak biasanya menanamkan motivasi untuk nomor berapa? Yang mana ya? Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tapi itu yang terjadi selama ini ya untuk anak-anak itu nomor 2 untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, kita sebagai guru patut menanamkan itu dengan cara yang nomor 3. Gimana sih menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan kesadaran yang tumbuh di dalam diri kita sendiri? Itu ibu dan bapak. Memang untuk sekarang itu nomor 2 karena mereka itu motivasinya berasal dari luar untuk mendapatkan motivasi atau imbalan. Nah, kita bertugas untuk menanamkan motivasinya dalam diri kita sendiri. Jadi dengan kesadaran. Nah, di sini ada bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Jadi kalau hukuman, ibu dan bapak saya taruh garisnya aja. Kalau hukuman kita memberikan ke anak, itu si anak tanpa ada tahu dulu awalnya. Dia itu belum dikasih peraturan waktu pertama awal masuk tahun ajaran, seperti kelas 1 atau kelas 2 atau kelas yang tinggi pun. Ketika awal masuk kelas, dia naik kelas, dia tidak tahu nih tentang peraturan di kelasnya itu apa, peraturan di kelasnya itu apa. Tapi si anak ketika melakukan pelanggaran, dia langsung diberikan hukuman. Ayo kamu bersihkan. Dia tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya perlu membersihkan lapangan. Nah, si anak tahu bahwa dia itu salah, tapi ketika di awal pelajaran dia tidak diberitahu dulu peraturan awalnya. Nah, karena si anak malah itu namanya penghukuman. Beda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu anak ketika awal tahun ajaran diberitahu bahwa ayo kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Nah, ketika ada yang melanggar, kita memberi hukuman, itu namanya konsekuensi. Lalu apa restitusi? Nah, restitusi ini adalah mengajarkan murid untuk belajar dari kesalahan agar dia tidak mengulangi kesalahan ke depannya. Itu adalah proses restitusi. Jadi ini jangka panjangnya restitusi, konsekuensinya itu saat ini. Itu yang sudah dapat. Itu saya taruh garisnya aja. Nah, kemudian seorang psikolog terkenal itu namanya Alfred Kohn, dia juga mengemukakan bahwa ternyata hukuman dengan penghargaan itu sangat berbahaya. Kok bisa berbahaya ya? Padahal kita selalu memberikan penghargaan.
nilainya sama dengan menghukum, penghargaan dengan hukuman. Jadi ada kasus ketika seorang anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Secara ini kejadiannya tidak sadar ya, kita lakukan setiap hari di kelas kita memuji anak kita yang sedang melakukan kemajuan, ternyata menimbulkan rasa iri dari teman-teman yang lainnya. Ini adalah yang tidak kita sadari ya, betul juga ya. Ketika saya membaca ini, saya sungguh tertampar Ibu, karena ini setiap hari kita lakukan di sekolah. Kemudian kasus yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, dan mereka akhirnya tidak bersifat jujur. Jadi dia melakukan itu hanya untuk menyenangkan gurunya, untuk mendapatkan pujian. Akhirnya dia melakukan segala cara yang penting dapat pujian dari gurunya. Jadi sehingga dia melakukannya tidak tulus dalam hatinya. Itu yang dimaksud dengan kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini kita tidak menyadari bahwa anak-anak ternyata memiliki kecemasan karena sering dipuji sama ibu gurunya, akhirnya mereka bersaing. Kalau saya mengalahkan si anak itu, saya akan mendapatkan pujian. Akhirnya yang tidak melampaui apa yang diharapkan gurunya, dia merasa cemas. Kalau cemas, dia merasa tidak nyaman belajar di sekolah, dan dia tidak terasa hukuman itu dijalani oleh dia setiap hari. Kasus yang keempat, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Ini yang paling parah ya, karena dia sering tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, hanya dia berhenti mencoba, tidak mau mencoba meskipun harus kecil, karena jarang terlihat oleh kita gitu ya. Kemudian kita merubahnya untuk menjadi adanya kesadaran dalam diri. Bagaimana contoh motivasi dalam diri bisa dibaca Ibu dan Bapak? Jadi anak ini kasusnya dia berhasil menggabungkan huruf menjadi kata, dan dia menyadari bahwa dia sudah bisa. Akhirnya timbullah kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah bisa membaca, dari mulai menggabungkan huruf menjadi kata, menjadi kalimat, dan akhirnya dia bisa membaca. Jadi sesungguhnya ketika kemampuan anaknya itu bisa membaca, itu adalah penghargaan yang paling terbesar dari anak. Itu adalah gurunya penghargaan. Kemudian memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga akan pencapaian dirinya. Maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi kita ikut bergembira dengan prestasi yang sudah dia raih. Barangkali dan Bapak ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita lanjut ke yang berikutnya, restitusi. Nah, untuk restitusi ini adalah cara kita untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan yang tumbuh dengan rasa tanggung jawab dan bukan untuk menembus kesalahannya. Kebanyakan anak-anak kita ajarkan, ya udah kalau kamu salah kamu minta maaf untuk menembus kesalahannya. Padahal sesungguhnya kan seperti itu ya. Jadi mereka diberikan peluang atau kebebasan bagaimana cara mereka bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi jangan kita langsung bilang kamu salah, kamu minta maaf. Jadi nggak seperti itu dalam restitusi. Jadi diberikan dulu kesempatan anak untuk bertanggung jawab. Bagaimana cara kamu bertanggung jawab? Nah, nanti setelah diberikan, barulah dia akan belajar. Nah,
dengan memperbaiki sikapnya untuk menjadi lebih baik. Itu adalah untuk restitusi. Nah, untuk berikutnya, untuk menciptakan restitusi di dalam kelas, nah kita harus bikin dulu ibu dan bapak keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, ya mungkin awal pembelajaran, kita bikin dulu ibu dan bapak kesepakatan kelas. Biasanya kesepakatan kelas itu tidak panjang-panjang, tidak banyak, tapi pasti anak itu akan menemukan. Nah, kesepakatan ini harus dibuat, namanya juga kesepakatan. Jadi harus disepakati oleh murid, oleh guru, dan anak juga yang bikin poin-poin kesepakatannya. Kamu mau bikin peraturan kelas ini menjadi apa? Kelasnya mau dibawa kemana? Gimana peraturan kelasnya? Anak sendiri yang bikin. Nah, itu namanya kesepakatan kelas. Pasti anak akan menjawabnya, Bu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berisi, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Kita gabungkan semuanya menjadi sikap bertanggung jawab, disiplin, mandiri, bekerja sama, saling menghargai dan menghormati. Tergantung ibu dan bapak ingin membentuk kelasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ingin memilih kelas yang saling menghargai, menghormati, bisa. Bertanggung jawabnya ada, disiplinnya ada, mandirinya ada, kolaboratifnya ada. Seperti itu. Nanti dari peraturan anak kita rubah, kita gabungkan peraturan anak yang tidak boleh berisik, berarti maksudnya kemana? Disiplin. Tidak boleh datang telat ketika ke sekolah, berarti maksudnya disiplin. Tidak mengejek, berarti maksudnya ke saling menghargai dan menghormati. Nah, keyakinan kelas ini dibuatnya lebih sederhana. Kenapa? Nggak panjang-panjang, supaya anak-anak kita di kelas bisa lebih mudah mengingatnya. Nggak harus panjang-panjang. Oh iya, harus tanggung jawab. Oh iya, harus disiplin. Oh iya, harus mandiri, bekerja sama. Seperti itu yang dapat. Nah, ini tata caranya pembentukan kelas. Ini panjang sekali ya, cuma saya tarik garisnya aja. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang seperti sudah tadi saya katakan. Jadi tidak menggunakan panjang-panjang kalimatnya, cukup sederhana aja. Kamu harus disiplin, mandiri, kamu jawab seperti itu. Jadi nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2 itu susah mengingatnya gitu ya. Anak kelas 3 aja kadang suka lupa. Jadi kita ambilnya yang abstrak. Mandiri, disiplin. Kalau dia sudah melanggar, dia pasti tahu. Oh, kalau ini dia tidak disiplin. Oh, kalau kayak gini dia tidak bertanggung jawab. Jadi lebih abstrak. Kemudian pernyataan yang universal dan mengubah bentuk kalimat negatif menjadi positif. Di sini ada contoh kalimatnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau misalnya jangan berisik, berbicaralah seperlunya ketika belajar, mungkin seperti itu ya kalimatnya. Jadi merubah kalimat negatifnya menjadi positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Ya tadi ya yang sudah dikasih tahu cuma 5 sebenarnya di dalam kelas peraturannya. Mandiri, gotong royong, misalnya saling menghargai, disiplin, seperti itu. Setelah dibuat, nah ketika sudah diucapkan harus dibuat juga biasanya ditempel di kelas di karton dan setiap anak menandatanganinya sebagai persetujuan bahwa dia sepakat mau melakukan keyakinan kelas dalam kelasnya, termasuk ibu gurunya juga menandatangani bahwa ibu gurunya juga mau berdisiplin, mau bertanggung jawab gitu ibu dan bapak. Nah ini setelah melakukan keyakinan kita harus lihat dulu kebutuhan manusia dengan dunia berkualitas. Kenapa harus tahu dulu kebutuhan manusia? Karena kebutuhan anak beda-beda kan ya tadi. Contoh gambarannya ketika upacara ada anak yang mukanya pucat pasti dia udah kayak mau pingsan.
pemberian makanan, ayo diminum, dimakan. Kenapa? Ketika kita mau tanya kenapa, belum makan, belum sarapan, dia jawab sudah. Lalu apa? Kenapa dia ucap kasih? Ternyata anak ini BAB gitu kan Bapak. Jadi jangan sampai kita melakukan terapi salah gitu ya, tidak tepat gitu dengan jalan keluarnya. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhan manusia ini apa aja. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kayak gimana? Ya seperti sandang, pangan papan, termasuk kesehatan. Kesehatan juga itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini sering terjadi sama anak-anak kita, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ciri-ciri anaknya cari perhatian ya. Kalau cari perhatian dia pasti ingin diterima rasanya. Oh, kenapa sih ibu nggak pernah panggil-panggil nama aku gitu ya. Nah itu namanya anak itu butuh rasa diterima dan dia ingin sayang saat itu. Kemudian penguasaan, rasa kekuasaan seperti kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini juga kebutuhan manusia termasuk ke anak-anak. Dia ingin dipuji karena kemampuannya itu biasanya ya. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan untuk kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak juga perlu diberikan pilihan, kebebasan kesempatan untuk memilih. Ketika dia melakukan sebuah tindakan, cara bertanggung jawabnya gimana? Anak harus diberikan kesempatan untuk memilih tindakan apa yang ingin dia lakukan. Nah, yang kelima kesenangan. Nah, kesenangan ini jangankan anak-anak, saya pribadi pun sangat suka melakukan kesenangan. Karena kesenangan itu kebutuhan merasa senang. Contohnya apa ya? Rekreasi ya, ibu dan bapak. Tapi kita senang rekreasi ke pantai, ya kan anak? Gimana kalau anak-anak pasti berenang ya kesenangannya. Nah ini adalah salah satu kebutuhan juga yang harus dipenuhi oleh anak-anak juga. Nah dunia berkualitas. Kalau misalnya kebutuhannya sudah terpenuhi, akhirnya dia berimajinasi bagaimana sih kelas yang sangat dia impikan di sekolah. Kalau untuk orang dewasa, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Saya gambarkan keinginan saya yang kaya, rumahnya besar, banyak uang. Mungkin seperti itu ya gambaran dunia berkualitas untuk kita. Nah, kalau untuk murid merupakan proses belajar yang sesuai yang mereka inginkan. Berarti gurunya baik, teman-temannya juga baik, sarana di sekolahnya juga terpenuhi semua fasilitasnya, uang jajan juga selalu sedia di saku. Gitu ya, dunia berkualitas dari murid ya. Jadi dunia berkualitas itu impian yang dibuat. Nah, ibu dan bapak, untuk menciptakan yang tadi impian anak-anak, nah kita perlu melakukan 5 langkah posisi kontrol dulu kita. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus perlu lakukan sesuai dengan keinginan muridnya? Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang bisa dilakukan. Yang pertama penghukum, yang keduanya membuat merasa bersalah, yang ketiganya teman, keempatnya pemantau, dan yang kelimanya manajer. Nah, ini adalah perbedaannya. Di sini ada kegiatan motivasinya, ada identitas gagal dan identitas berhasil. Kemudian posisi kontrol negatif, positif, dan kontrol diri. Berarti kalau kita melakukan penghukum dan membuat merasa bersalah, ternyata itu adalah kontrol negatif. Kalau kita melakukan posisi kontrol teman dengan pemantau, itu berarti kita melakukan kontrol diri, ibu dan bapak. Kemudian kalau manajer itu adalah kontrol diri, dan kontrol manajer ini adalah motivasi yang harus dikembangkan dalam anak, itu motivasi yang berasal dalam dirinya sendiri. Di sini ada gambaran bagaimana guru dengan murid melakukan percakapannya. Silakan ibu dan bapak ingin membaca yang mana dulu, bisa penghukum dulu, bisa membuat merasa bersalah,
Gimana posisi ibu ketika menegur anak yang sedang melakukan kesalahan? Biasanya kalau saya di situ ya, itu nadanya kalau pembuat merasa bersalah nadanya tidak tinggi, nadanya lembut, tapi kata-katanya menusuk ya. Jadi kalau kata guru, di sini guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kamu gimana? Nah, ketika kita tidak sadar mengatakan itu, ternyata membuat anak merasa bersalah. Dan itu bukan kontrol yang benar. Kemudian juga hasilnya menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Jadi anak akan berbohong jika kita dengan melakukan posisi kontrol merasa bersalah. Jadi kita sebaiknya melakukan yang mana yang bapak. Kontrol yang mana yang baik untuk dilakukan. Ibu dan bapak juga bisa melaksanakan ini di rumah ya. Kita bisa melakukan ketiga sebelah, berarti sebelah kiri ya ibu dan bapak. Bisa teman, pemantau atau manajer. Nah biasanya di sini anak diberikan kebebasan bertanggung jawab tadi seperti yang saya katakan. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Kita harus menilai anak lihat untuk solusinya. Jangan lihat dari kesalahannya terus diulang-ulang sampai kita lupa melakukan solusinya. Di sini ada kalau untuk teman, lakukan untuk bapak atau ibu guru ya. Ya sudah, nanti ibu bereskan. Kemudian kalau untuk pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Jadi dia sudah tahu peraturannya, jadi dia tahu juga konsekuensinya. Nah kalau untuk manajer, apa yang kamu yakini? Artinya dia ingin menjadi sosok orang yang seperti apa? Itu maksudnya dengan kata manajer. Nah di sini ada hasil murid yang akan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya. Jadi dia merasa berteman dengan guru. Nanti hasilnya tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan kalau teman hasilnya ya muridnya itu. Karena dia merasa berteman dengan guru. Kalau misalnya sebagai pemantau, dia tidak terlibat dampak dan dia merasa sendiri akhirnya. Jadi yang paling bagus adalah manajer ya, sebagai manajer. Dampak pada muridnya adalah mengevaluasi diri dan bagaimana menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Untuk melakukan ini ibu dan bapak, langkah-langkah ini, gimana caranya melakukan 5 langkah posisi kontrol ini? Kita bisa dengan melakukan 3 langkah restitusi. Ini adalah pamungkasnya, cara melakukan bagaimana menghadapi kesalahan anak dan bagaimana cara kita memberikan kebijakannya. Jadi ini ada 3 posisi kontrolnya: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menentukan keyakinan yang sudah tadi kita buat ya di awal tahun pelajaran. Seperti ini dan bapak segitiganya. Jadi yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kata-kata yang bisa digunakannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan ketika anak sedang melakukan kesalahan dia pasti kaget rasanya. Kemudian dia tidak bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Karena dia terus aja merasa bersalah, ya salah nih. Akhirnya dia energinya terkuras karena merasa bersalah. Nah, untuk mengurangi rasa itu kita stabilkan dulu dengan kita berkata, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, supaya stabil dulu ya rasa bersalah. Kalau
keyakinan. Jadi ingin menjadi seperti apa? Kamu melakukan kesalahan ini ke depannya ingin menjadi seperti apa? Terima kasih. Saya ada pertanyaan. Hukuman atau sanksi apa yang sesuai untuk anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah boleh anak diberikan hukuman misalnya mengambil sampah di dalam kelas atau misalnya membersihkan kelas? Nah, saya minta penjelasannya. Terus teori apa yang paling baik untuk memberikan sanksi atau hukuman anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Ani. Jadi pertanyaannya adalah apakah baik anak yang tidak mengerjakan PR dia diberikan hukuman membersihkan sampah di dalam kelas dan bagaimana sampah yang tepat atau seperti mana yang baik. Jadi sesungguhnya kalau kita tanya dulu, sebaliknya kita sebelum melakukan memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi kita harus melakukan 3 langkah resolusi dulu. Yang mana kita harus tahu dulu anak itu tidak mengerjakan PR-nya karena apa. Kalau misalnya anaknya karena ibu kemarin saya tidak memungkinkan mengerjakan PR karena saya melakukan lomba dan saya sakit badan karena saya mengikuti lomba 17-annya tuh panjat pinang. Bisa jadi kita tidak akan memberikan hukuman karena di sana posisi anak sedang sakit. Tapi kalau misalnya si anak ini dengan kata lupa, artinya dia harus tahu dulu. Kalau lupa tidak bisa mengerjakan tugas, dia harus tahu bahwa dia telah melanggar konsekuensi kelas. Kemudian dia juga telah tidak bertanggung jawab karena setiap tugas yang dilakukan harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab. Kita harus memberikan juga konsekuensi yang kuat. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, berarti perintah hukumannya bukan membersihkan sampah dalam kelas, tapi mengerjakan tugas yang dilakukannya. Misalnya kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, berarti kan dia belum membaca tugas apa yang akan diperiksa oleh gurunya. Nah, dia harus memberikan jawaban atas PR baik secara tertulis maupun lisan, bagaimana